Bagaimana sih cara bikin segmentasi dan targeting untuk usaha laundry? Oke, mari kita mulai ya. Jadi, saya akan gambarkan, kalau kita lihat pada gambar ini, saya akan gambarkan bagaimana, saya akan menggambarkan mapping dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu saya akan buat dari kiri ke kanan. Yang kiri adalah gambaran perumahan umum gitu ya, perumahan perkampungan. Jadi kita bayangkan kalau kita laundry, kita akan coba masuk ke daerah perumahan karena secara umum, secara big picture yang punya potensi untuk bisa menggunakan servis laundry adalah daerah perumahan. Nah, daerah perumahan ini saya akan bikin sumbunya. Yang kiri adalah perumahan umum, perumahan biasa yang bukan kompleks gitu ya, perumahan kampung istilahnya. Dan di sisi lain adalah perumahan real estate, perumahan yang kawasan yang cukup luas. Mungkin contohnya adalah Bintaro, cukup luas tuh dari sektor 1 sampai 9 atau kawasan BSD atau kawasan sejenisnya gitu ya. Jadi spektrumnya di sumbu X seperti itu. Nah, dari perumahan sampai perumahan umum atau perkampungan sampai perumahan real estate besar, kawasan real estate besar, tentunya di tengah-tengahnya ada kawasan perumahan real estate yang medium gitu ya. Jadi kita ambil gradasinya gitu ya. Nah, selanjutnya sumbu Y-nya saya akan tulis di bagian bawah baju-baju biasa atau baju-baju yang bermerek murah, atau juga bisa spray, selimut, atau horden gitu ya. Nah, bagian atasnya dari sumbu Y ini adalah baju pakaian bermerek mahal, mungkin seperti baju bermerek mahal, atau baju pesta, atau jas gitu ya. Jadi kita udah punya gambarannya sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Nah, ini adalah gambaran besar segmentasi gitu ya. Jadi kita berusaha untuk membagi secara kelompok segmen-segmen pasar apa saja yang memungkinkan kita raih. Nah, dari sini secara garis besar kita melihat ada empat segmen gitu ya, atau istilahnya 4 kuadran gitu ya. Segmen pertama adalah bagian kiri atas, segmen kedua adalah kanan atas, dan itu mengikuti jarum jam. Berarti yang segmen ketiga adalah kanan bawah, dan segmen terakhir adalah kiri bawah. Nah, dari sini kita akan bahas satu persatu segmen ini gitu ya. Ini belum targeting, kita akan bahas segmen per segmen gitu ya. Jadi teman-teman, dari segmen 3 dan 4, kita bisa lihat bahwa segmen ini mempunyai potensi pasar yang cukup besar gitu ya. Karena kita mengcover dari perumahan umum perkampungan sampai perumahan kawasan real estate yang besar gitu ya. Jadi potensi marketnya cukup besar, dan dengan baju pakaian merek biasa aja, ya kemungkinan semua orang bisa beli gitu ya. Nah, tapi pesaingnya juga cukup banyak gitu ya. Potensi pesaingnya cukup banyak karena siapapun yang punya modal bisa masuk beli beberapa mesin cuci dan buka toko atau jasa laundry gitu ya. Nah, segmen satu adalah segmen yang paling kecil kemungkinannya, karena kita lihat bahwa perumahan umum, kampungan, punya baju mahal, kecil kemungkinan, walaupun ada ya, di daerah perkampungan ada 1-2 rumah yang mewah gitu ya, tapi kecil kemungkinan menjadi sosok bisnis kita. Kemudian segmen kedua, yaitu perumahan kawasan besar dengan baju bermerek mahal, baju pesta, baju kerja mungkin, itu punya potensi yang cukup besar karena tendensinya
kawasan perumahan yang seperti Bintaro atau BSD, mereka punya purchasing power, punya uang untuk beli baju-baju bermerek gitu ya. Nah, bagian yang tadi kita bahas itu adalah bagian yang bisa kita namakan analisa potensi segmen dan juga bisa menjadi potensi persaingan. Nah, bagian kedua atau selanjutnya kita akan analisa setiap segmen tadi apa sih insight-nya gitu ya. Insight itu apa sih yang menjadi problem atau isu dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Contohnya saya kasih tahu. Jadi kita masuk ke segmen 4 misalnya. Segmen 4 ini adalah orang-orang yang ekonomi menengah. Mereka punya baju bermerek yang sedang-sedang saja gitu ya, misalnya Uniqlo gitu ya. Dan untuk membeli ini ya mereka cukup effort gitu ya, membeli Uniqlo atau Zara atau sejenisnya. Ini mereka cukup effort untuk membelinya, jadi cukup membanggakan juga. Oleh karena itu mereka mau nyucinya nggak bisa nyuci sembarangan gitu ya. Jadi kalau mereka jadi nggak bisa cuci tangan, nggak bisa cuci pakai manual atau tangan, terus mesin cucinya juga bukan mesin cuci yang eee, biasa aja gitu ya. Nah, ini mereka ini punya segmen ini punya potensi untuk menggunakan jasa eee, laundry kita gitu ya. Segmen ketiga, mereka ini yang berada di kawasan perumahan besar tadi ya, misalnya BSD atau Bintaro, dengan kemampuan ekonomi yang lebih besar, mereka bisa punya mesin cuci yang lebih baik, bisa punya eee, asisten rumah tangga, sehingga baju-baju yang biasa aja tadi itu bisa ditugaskan kepada ART atau masukinnya dalam mesin cuci dan beres gitu ya. Kemudian segmen kedua adalah segmen yang punya potensi karena baju-baju bermerek mahal, baju-baju premium, baju pesta, eee, walaupun mereka punya asisten rumah tangga maupun mesin cuci yang canggih gitu ya, tapi mereka takut menugaskan mencuci baju ini kepada asisten rumah tangga, takut rusak gitu ya. Jadi, daripada ngambil resiko mereka cenderung untuk lebih aman ya kasih ke laundry yang profesional gitu ya. Karena kan juga di dalam bajunya itu kan ada tata cara mencuci yang cukup spesifik. Nah, yang paling sedikit potensinya tadi adalah segmen satu dan di sini ya kita tidak akan bahas karena terlalu kecil marketnya gitu ya. Selanjutnya, pada tahap berikutnya kita akan memilih target. Nah, dalam memilih target ini inilah gunanya kita menganalisa target market kita gitu. Karena ketika kita tahu potensi marketnya yang mana, kita bisa mengaca kepada diri kita gitu ya. Aset yang kita miliki apa, produk atau layanan yang kita punyai apa gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa oh, oke, ada potensinya di segmen 2, tapi apakah kita punya produk, manpower, keahlian yang bisa memastikan baju-baju mahal tadi bisa dicuci dengan bersih, tidak rusak, dan seperti baru lagi gitu ya, sesuai dengan harapan customer-nya. Atau misalnya kita tidak punya kemampuan itu, kita juga bisa masuk ke segmen 3 gitu ya, atau segmen 4. Nah, di mana kita bisa punya beberapa mesin cuci yang cukup bagus gitu ya, dengan manpower yang cukup saja, kita bisa serving segmen 3 dan 4, tentunya berbeda harga antara segmen 2 dibandingkan segmen 3 gitu ya. Nah, dengan mengetahui target ini juga, kita bisa mendesain layanan, pricing, tempat, juga bisa kita sesuaikan dengan keberadaan target ini berada gitu ya. Jadi kita bisa desain sesuai dengan keberadaan target ini. Jadi kalau kita mau ngambil segmen
dua tadi, berarti kita harus punya tempat yang representatif, yang memproyeksikan bahwa kita profesional gitu ya. Sedangkan kalau kita ambil segmen 4, karena ini kalangan menengah, ya yang penting kita good enough lah ya. Tidak perlu terlalu menampilkan toko outlet yang terlalu mewah gitu ya, karena mereka akan takut gitu ya. Demikian juga untuk segmen 3. Nah, kalau kita tidak punya targeting atau tidak punya segmentasi seperti ini, kita tidak tahu produk kita ini fit-nya kemana gitu. Kita tidak bisa mengkomunikasikan produk kita ini ke target yang mana. Kalau kita mau targetin semua, kita tadi udah lihat apakah produk kita, toko kita, laundry kita sudah representatif untuk target yang kita tuju. Dan dengan adanya targeting dan segmentasi ini, kita bisa membaca peta gitu ya, bahwa kemungkinan besar persaingan akan ketat banyak di segmen 3 dan 4. Tapi untuk segmen 2, kemungkinan besar persaingan lebih rendah. Pesaingnya sedikit mungkin. Mungkin salah satu yang saya ingat adalah Sengasek untuk premium laundry. Tapi setelah itu saya tidak ingat. Makanya saya bilang potensinya masih besar nih untuk segmen 2. Jadi kesimpulannya guys, segmentasi dan targeting ini penting sebagai langkah awal dalam kita membuat strategi marketing, dan cara mendapatkan targeting segmentasi ini juga sebenarnya tidak sulit. Yang penting kita membaca situasi pasar. Jika kita ingin masuk ke daerah pemukiman, misalnya Bintaro atau BSD, kita harus datang, kita melihat situasi yang ada di sana, sehingga kita bisa tahu nih, oh sudah ada pesaing ini, sudah ada laundry ini, gitu ya, tipe rumah seperti apa, dan daerah bagian mana dari Bintaro yang premium, bagian mana dari Bintaro yang middle, dan kita bisa tentukan langkah selanjutnya ketika mendesain produk, pricing kita nanti, komunikasi kita nanti, dan tempat yang akan kita ambil. Segitu guys, cara dalam membuat segmentasi dan targeting. Terima kasih guys sudah menonton, dan jika teman-teman ingin tahu lebih banyak dalam membuat tahapan-tahapan strategi berikutnya, klik subscribe dan like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman lain agar kita semua bisa maju dan kita bisa bangun brand dari yang kecil jadi brand market leader. Thank you guys for watching. Bye.